Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan SDM melalui pengawasan. Pengertian pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia yang disusun secara mekanisme di dalam suatu organisasi dengan orientasi jangka lama. Selanjutnya, tujuan pengembangan karyawan. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian karyawan. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan promosional karyawan. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pribadi. Manfaat dari pengembangan pegawai dari sisi individu pegawai. Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, menambah dan memperbaiki keahlian. Yang ketiga, merubah sikap. Yang keempat, memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja. Sedangkan manfaat dari pengembangan pegawai dari sisi organisasi adalah yang pertama, menaikkan produktivitas pegawai, menurunkan biaya. Yang ketiga, mengurangi turnover pegawai. Yang keempat, kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengertian pengawasan atau controlling. Controlling merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seorang controller atau pengawas. Pengawasan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jadi, pengawasan harus dilakukan manajemen agar tidak terjadinya penyimpangan. Pentingnya pengawasan atau controlling. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya, 1. Perubahan lingkungan organisasi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi. 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Jenis-jenis pengawasan, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif merupakan pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan jauh atau pasif merupakan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan pendahuluan. Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Current control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Proses tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga,
pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, dan yang terakhir, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penyimpangan. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 6. 1. Membantu mencapai tujuan dari organisasi. Contohnya, dari organisasi proses pengendalian, proses mengawasi dan mengawasi hasil implementasi dari suatu rencana organisasi. Dengan adanya controlling, dapat membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dan selanjutnya dapat diatasi dengan mengambil tindakan korektif sehingga membantu mencapai tujuan dari organisasi. 2. Menilai standar akurasi. Seorang manajer harus membandingkan kinerja yang dilakukan oleh karyawannya. Apakah kinerja karyawannya sudah sesuai dengan standar yang berlaku sehingga manajer bisa mengetahui kualitas kinerja dari karyawannya. 3. Mengefisiensi pengguna sumber daya yang ada. Contohnya seperti SDM dan physical resource dapat dikelola dengan baik dan efisien dikarenakan proses controlling memastikan karyawan bekerja sesuai standar yang ada. 4. Meningkatkan motivasi karyawan. Proses controlling membuat karyawan yang bekerja di suatu perusahaan bekerja secara maksimal dikarenakan mereka tahu bahwa kinerja mereka akan dinilai apakah pekerjaan mereka sudah sesuai dengan standar, sudah memuaskan atau tidak, yang dimana penilaian tersebut berefek pada karir mereka. 5. Menjamin tidak adanya kecurangan. Contoh mungkin controlling akan memastikan semua aktivitas kecurangan-kecurangan tidak terjadi seperti mencuri, korupsi, menunda pekerjaan, berperilaku yang buruk, dan lain-lainnya. 6. Menyelaraskan koordinasi antara departemen. Proses controlling ini akan memastikan koordinasi antara semua departemen organisasi selaras, karena koordinasi sangat diperlukan agar tercapai tujuan organisasi dengan baik. Terima kasih. Tujuan pengawasan: menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. 2. Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan. 3. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. 4. Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, atau apabila perusahaan mengalami nirlaba. Yang kelima, membangun kepercayaan konsumen atau publik pada kepemimpinan, organisasi, atau perusahaan atau pemerintah. Manfaat pengawasan. Pengawasan sebagai bagian dari memperlancar kegiatan yang dilakukan, maka akan sangat berpengaruh dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.